Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Wa alhimna qalban dzakiran khashi'an ya rabbal alamin. Jamaah terhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan video singkat ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah menjaga diri kita ya, dan seluruh orang yang kita cintai agar senantiasa di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhormati Allah. Ada 3 tingkatan puasa yang perlu kita ketahui. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan shaumul umum. Puasanya orang-orang umum, ya umat Islam secara umumnya. Itu bagaimana seseorang itu melaksanakan puasa ini gitu ya, untuk menahan nafsu perut dan nafsu kemaluannya, yaitu menghindari atau menahan diri daripada makan dan minum ataupun berhubungan suami istri ya di siang hari bulan Ramadan ini, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya, disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya, hukum asalnya, maka kedua hal tersebut mubah dan halal. Ya, sama-sama halalnya, sama-sama bolehnya ya dilakukan. Namun terkhusus di bulan Ramadan ini Allah ingin mentarbiyah kita, mendidik kita sehingga kita bisa melatih jiwa dan diri kita untuk mengekang hawa nafsu kita. Ya, pada level pertama ini adalah mengekang hawa nafsu daripada syahwat makanan dan minuman beserta kemaluan. Pada level kedua, Imam Ghazali mengatakan shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Apa yang mereka tahan? Apakah ada perbedaan dengan level pertama? Ya, maka disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin bahwasanya shaumul khusus fahuwa kaffun nazar wal lisan wal yad wal rijl was sam' wal basar was sa'iril jawarih 'anil atham. Bagaimana manusia atau seseorang yang melaksanakan puasa khusus itu dia menghindarkan dirinya atau mempuasakan dirinya, anggota badannya daripada mengerjakan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita. Mata kita, ya, telinga kita. Bagaimana mata kita untuk mendengar atau melihat hal-hal yang haram? Telinga kita untuk mendengarkan ghibah, ya, isu-isu dan sebagainya yang tidak bisa dibenarkan. Lisan kita untuk mengomongin orang lain, ya, tangan kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kaki kita melangkahkan kepada tempat-tempat kemaksiatan kepada Allah. Maka ya, puasa orang yang khusus ini adalah bagaimana dia menjaga seluruh anggota badannya agar kemudian tidak melaksanakan kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada level yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan shaum khususul khusus adalah bahwa shaumul qalbi 'anil himam ad-dani'ah. Bagaimana puasanya seorang itu ya mencegah hatinya ya untuk kemudian terhindar daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang ada di dalam hati seseorang. Wal afkar al-mub'idah 'anillahi ta'ala, dan pemikiran atau lintasan pikiran yang kemudian menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffau 'amma siwallah ta'ala bil kulliyah, dan bagaimana seorang ini benar-benar menjaga dirinya agar dia bisa konsentrasi, bisa khusyuk memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan yang lainnya. Maka tingkatan ketiga inilah kemudian tingkatan yang dicapai oleh para nabi, para rasul, ya, para siddiqin dan orang-orang yang kemudian Allah pilih di muka bumi ini. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 tingkatan ini ada pertanyaan besar yang kemudian perlu kita sampaikan kepada diri kita masing-masing. Di manakah posisi kualitas puasa kita saat ini? Apakah masih karena menahan syahwat makan dan minum ataupun menahan daripada nafsu kemaluan? Ataukah kita sudah masuk pada level kedua? Itu bagaimana kita menjaga diri kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataukah level ketiga yang kemudian kita bisa menjaga hati kita
lintasan kita, lintasan pikiran kita, dan menjaga bagaimana agar hati dan pikiran kita tidak memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang kemudian bagi seseorang yang sudah sampai pada level tersebut, ya, adalah orang-orang yang memang Allah berikan pertolongan, berikan kenikmatan. Ya. Jemaah dirahmati Allah, di antara adab-adab ya puasa khusus, ya, dikatakan bahwasanya bagaimana seorang itu yang menjaga pandangannya, menjaga lisannya daripada apa-apa yang kemudian bisa melukai orang lain, ya, atau membuka aib orang lain, ya, ghibah, ataupun kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita di depan orang lain yang sifatnya adalah untuk bersombong atau berbangga diri. Maka bagaimana saumul khusus ini dilakukan oleh seseorang untuk bagaimana agar al-jawarih, ya, anggota badannya, ya, itu tidak terlibat dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar berdiam diri, ya, berdiam diri artinya adalah menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, menahan anggota badannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'ama wa syarabah. Yang intinya adalah orang yang kemudian tidak memperhatikan amaliyah kesehariannya ketika dia berpuasa, ya, dia berkata keji, ya, berbuat onar, ya, menggunjing orang lain dan sebagainya, ya, bahkan melaksanakan hal tersebut, ya, maka Allah juga tidak akan bertanggung jawab terhadap ibadah tersebut, ya. Allah akan menelantarkan dia, ya, seakan-akan tidak ada manfaatnya amalan tersebut. Kalau orang yang kemudian berpuasa ini, gitu ya, itu tidak meninggalkan perkara-perkara keji, perkara-perkara kemungkaran. Tapi, ya, hadiah yang luar biasa adalah bagi orang-orang yang kemudian bisa menahan hawa nafsunya, ya, dengan 3 level tingkatan tadi itu, ya. Artinya dari level ke level tersebut pun juga bukan sesuatu yang kemudian dipaksakan, ya, tidak. Namun itu akan berjalan, akan hadir sesuai dengan kemampuan dan fahaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab-adabnya pula, ya, kita perlu ketahui bahwasanya alla yamtali'a min at-ta'ami fil lail. Kita tidak perlu, ya, karena dorongan, ya, siang hari itu kita mungkin merasa sangat lapar sekali atau sangat haus sekali. Kemudian kita menyiapkan berbagai macam makanan, gitu ya. Mungkin kalaupun kita kalkulasi, kita lihat itu satu meja itu mungkin bisa digunakan untuk berbuka 10-20 orang. Padahal kita cuma berlima, ya, contohnya begitu. Ini ada A, B, C, menu dan sebagainya. Pada dasarnya, ya, puasa itu Allah sunnah, Allah perintahkan kepada kita untuk bagaimana agar kita itu bisa latihan menahan hawa nafsu kita dari berbagai macam makanan-makanan yang sudah kita makan, ya, 11 bulan sebelum Ramadan itu. Ya, seringkali sudah kita makan. Maka di bulan Ramadan ada kesempatan bagi kita, bagi tubuh kita untuk sedikit beristirahat, ya, untuk iman kita mereview, merefresh, ya, bagaimana memang rasa kenyang, rasa dahaga, rasa haus itu adalah kenikmatan yang Allah titipkan kepada diri kita. Jadi, ya, maka kata beliau, ya, kata Imam Ibnu Qudamah di sini di dalam kitab Minhajul Qasidin beliau, alla yamtali'a min at-ta'am fil lail. Kita tidak perlu makan terlalu banyak, ya. Berbagai macam makanan kita makan semuanya, atau berbagai macam minuman kita semacam makan semuanya sampai kita kekenyangan, ya. Jadi tidak perlu semacam itu, ya. Tapi makanlah makanan sesuatu yang baik, ya, dimulai dengan halal yang sunnah, ya, dengan tamar, ya, dengan kurma ataupun dengan halal yang manis yang lainnya. Ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kenapa kalau semacam itu? Fa innahu ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Maka tidak sepatutnya bagi seorang manusia, umat muslim, umat mukmin, untuk kemudian memenuhi perutnya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena memang, ya, orang yang kemudian sudah merasa kenyang, ya, di malam hari itu akan mendatangkan kemalasan, ya, akan mendatangkan sifat karena masih kenyang, gitu ya, nanti ntar dulu, ya, ntar sebentar lagi saya sholatnya, ya, contohnya sholat, gitu ya, semacam itu. Nah, adapun orang-orang yang kemudian dalam berbukanya teratur, ya, dengan kurma, dengan air putih, ya, dengan susu, ya,
dengan hal yang sifatnya adalah cukup ya untuk kemudian mendekatkan tulang punggungnya, tidak terlalu berlebihan sampai kekenyangan, ya maka insya Allah itu akan tenang di dalam ibadah-ibadah selama bulan Ramadan tersebut, gitu ya. Nah, baik. Kemudian ya berkaitan dengan shaum tatawwu, puasa sunnah, ya. Maka puasa sunnah ini ya hukumnya adalah istihbab, ya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang memang Allah pilih, gitu ya. Nah, di antara hari-hari yang kemudian Allah pilih ya di antara puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah kita ketemu 6 hari puasa Syawal. Ya, 6 hari puasa Syawal. Kemudian puasa Arafah. Ya, ada puasa Asyura, ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Muharram. Maka di antara bulan-bulan tersebut ya, ada bulan-bulan yang sifatnya bisa kita gunakan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan tersebut. Dan setiap waktunya ada puasa yang jenisnya berulang kali setiap bulannya. Ada yang berulang kali setiap pekannya. Ya, jadi ada ayamul bid itu yang setiap bulan, ataupun puasa Senin Kamis ada puasa yang setiap bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.